Shalom dan selamat pagi. Selamat kita beribadah pada pagi ini pada tanggalnya 31 hari bulan Mei tahun 2020 melalui online, dan di mana saja saudara berada untuk mengikuti acara online video ini. Kiranya saudara diberkati, khususnya bagi jemaat Gereja Shalom Kebenci. Kiranya kita sama-sama untuk renungkan segala firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saya. Dan firman Tuhan pada pagi ini bertemanya janji Tuhan bagi orang percaya, kerajaan syurga untuk menguasai kerajaan di bumi. Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita serahkan segala-galanya khotbah ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui isi hatinya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sangat bersyukur, terima kasih Tuhan. Hingga hari ini Engkau terus memberkati kami dengan kesehatan yang baik, malah terus memberi kami nafas hidup untuk kami terus hidup bagimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, dan setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah daripada isi hati-Mu untuk memberkati pada masa hari ini. Apakah yang Kau mau didengarkan kepada semua orang percaya, dan orang yang akan percaya melalui firman-Mu ini, mereka akan diberkatinya. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu doa dan ucap syukur ini. Amin. Ya saudara, hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang sangat besar bagi orang percaya, orang yang terus percaya mencari wajah Tuhan, orang yang mencari kebenaran Tuhan, orang mencari Tuhan yang benar. Oleh itu hari ini adalah hari Pentakosta. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4. Ya, sudah dapat kita lihat sama-sama di kitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, yang sangat pentingnya orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, semua mereka dengan satu hati dan satu pikiran karena janji Yesus bahawa dia akan kembali ke surga, dan selepas itu dia akan mengirimkan kuasa kepada mereka. Dan genap, iaitu hari Pentakosta adalah genap 50 hari selepas Yesus bangkit daripada kematian. Maka hari inilah hari yang besar, dan pada 31 bulan Mei pada hari ini adalah hari Pentakosta mengikut kalendernya Israel. Oleh itu kita lihat ayat ini semula, iaitu 2000 tahun yang lalu yang terjadinya ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Adakah hari ini saudara kita orang percaya berkumpul? Walaupun kita tidak dapat berkumpul di satu tempat, tapi tetap kita berkumpul melalui satu roh yang sama, melalui online, mendengarkan khotbah, beribadah melalui online. Itu adalah juga satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan dengan tempat kita masing-masing, tapi kita tetap satu tempat dalam roh yang sama untuk merayakan atau memperingatikan betapa baiknya Tuhan ataupun janji Tuhan bagi orang percaya untuk menerima kuasa. Malah kita sudah menerima kuasa. Ya, di sini pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, semua orang percaya ini berkumpul di suatu tempat. Dan di ayat kedua katanya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itulah lawatan Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan, Tuhan tetap lakukan.
Apa yang dikatakan Tuhan tetap Tuhan dapat lakukan, karena Yesus Kristus yang datang ke bumi untuk memberitahu segala-galanya ini, dialah Tuhan kepada murid-muridnya pada ketika itu. Dan kita tahu yang tempat itu dipanggil sebagai upper room, iaitu di tingkat atas mereka berkumpul, ya, dikatakan selama 120 orang percaya pada masa itu pada Yesus. Mereka berkumpul dan mereka sedang dilawat oleh kuasa Roh Tuhan. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Setiap mereka yang berada di situ, yang orang percaya ini, maka nyala api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Setiap pribadi memperolehnya. Setiap pribadi orang percaya diberikan lawatan yang khusus, itu sepertinya nyala api ini bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Apakah maksudnya nyala api ini? Dijelaskan pada ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itulah kuasa yang dijanjikan oleh Yesus. Yesus berkata semasa di bumi, adalah lebih baik aku pergi pada Bapa, kalau tidak Roh itu tidak dapat datang, maksudnya penolong. Kita mungkin seorang penolong, seorang penghibur, seorang pengajar, yaitu Roh Kudus. Jadi yang dijanjikan Yesus, dia pergi kembali ke surga untuk dikirimkan dia Roh Kudus kepada orang percaya. Jadi di sini ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bukannya setengah, bukannya suku atau 3 suku, tapi penuh dengan Roh Kudus. Ini setiap pribadi masing-masing, karena kuasa atau api, nyala api itu hinggap pada setiap mereka, setiap masing-masing, ya. Seperti ayat 3 dikatakan, nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah tandanya bahwa mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka ini mula berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Yang tak pernah mungkin berbahasa Arab, Yang tak pernah mungkin berbahasa Israel atau Ibrani, mereka berbahasa Ibrani. Bahasa lain-lain ini boleh dikatakan kalau mereka tak pernah mungkin berkata bahasa Inggeris, mereka berkata bahasa Inggeris. Kalau mereka tak dapat berkata dalam bahasa Melayu, dapat berkata dalam bahasa Melayu. Kalau mereka mungkin tak pernah berbahasa Tamil, berbahasa Tamil. Itu dikatakan bahasa-bahasa lain. Itulah uniknya tanda orang percaya, diberikan satu tanda yang sangat istimewa. Maka tujuannya itu adalah untuk memberitakan kebenaran Injil Yesus kepada semua. Karena pada ketika itu ramai orang daripada seluruh dunia yang akan kembali ke Yerusalem untuk hari Pentakosta, hari besar perayaan ini. Jadi orang-orang Israel yang sudah merantau sebagai saudagar-saudagar yang pergi ke Asia, negara Arab, mereka kembali kerana mereka pergi di tempat-tempat sana, maka bertahun-tahun mereka bermastutin di negara tersebut, maka mereka pandai dengan bahasa-bahasa dengan negara yang tersebut. Oleh itu, Tuhan berbicara melalui bahasa-bahasa di tempat tinggal mereka setelah mereka merantau keluar daripada Israel dan mereka kembali ke Yerusalem untuk hari Pentakosta. Maka pada hari ini yang mereka yang diperolehi ataupun yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini, mereka mulai berbahasa lain-lain, berbahasa-bahasa dalam bahasa-bahasa yang lain untuk mengatakan kebenarannya Tuhan. Jadi orang-orang yang daripada seluruh pelusuk yang saudagar itu yang kembali ke Yerusalem, mereka heran bagaimana orang ini dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa mereka sendiri di negara-negara yang mereka tinggal. Di sinilah tandanya orang percaya yang pertama yang Tuhan tunjukkan
supaya orang percaya ini dapat dipakai Tuhan dengan luar biasanya, karena Tuhan sangat-sangat baik. Sebelum Tuhan melakukan segala pekerjaan yang disuruhnya untuk melakukan kepada orang ramai di dunia ini, maka dia siapkan dengan kuasa, dipenuhi dengan kuasa ini. Jadi saudara, pada hari ini kita lihat bahwa kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus yang dijanjikan kepada orang percaya, dan tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya. Kita lihat saudara kebenaran firman Tuhan. Adakah saudara sudah dipenuhi bagi orang percaya? Supaya saudara sama dapat melihatnya. Di sini kita lihat di Markus 16. Ya, Injil Markus pasal yang ke-16, iaitu pasal yang terakhir. Kita lihat mula daripada ayat 17a pada khususnya. Kita lihat ya ayat 17. Saudara, pasal bacakan di sini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Inilah perkataan Yesus yang sangat penting, karena Yesus tahu bahawa semasa dia berada di bumi, yang menjadi halangan untuk dia memberitakan Injil kebenaran, malah dia datang dalam rupa manusia untuk tunjukkan jalannya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang pun akan pergi pada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui Yesus. Oleh itu, Yesus juga semasa pelayanan dia, semasa umurnya 30 tahun, dia telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan serta-merta dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan iblis di situ berkata bermacam-macam untuk mencobanya, dan apapun iblis gunakan firman Tuhan untuk mencoba Yesus, tapi Yesus juga menjawab iblis dengan firman Tuhan. Karena iblis berkata ada tertulis. Begitu juga Yesus mengatakan ada tertulis juga firman Tuhan sedemikian. Jadi kita lihat saudara, balik kepada Markus ya 16 ini ayat 17. 17e dikatanya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Di sini saudara diletakkan di sebuah negara. Pastinya setiap negara yang saudara diletakkan, Tuhan mahu saudara menjadi terang bagi Tuhan. Dan saudara dipakai Tuhan untuk menentukan bahawa kerajaan surga itu akan turun di bumi, supaya kerajaan yang ada di bumi itu dikuasai oleh kerajaan surgawi. Itulah rencana Tuhan, karena Tuhan merencanakan bahawa setiap manusia itu harus percaya kepada Injil keselamatannya, supaya setiap manusia akan hidup kekal buat selama-lamanya, ya, dan tidak akan binasa. Jadi di sini Tuhan tahu bahawa satu halangan yang paling besar adalah setan-setan yang akan menghalang segala pemberitaan Injil keselamatan ini. Oleh itu Tuhan berkata, bagi orang yang sudah percaya pada Dia, tanda-tanda yang harus ada pada orang percaya ini adalah tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, karena orang-orang percaya ini sudah diberikan kuasa Roh Kudus, sepertinya hari Pentakosta yang kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul 2 tadi ayat 1 hingga 4, betapa hebatnya kuasa Tuhan itu kepada orang-orang yang percaya ini, supaya mereka akan mengusir, ya, supaya kita semua yang orang percaya ini akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan, demi namaku katanya. Jadi dia bukan mengatakan mengusir satu setan saja, tapi perkataan ini mengusir setan-setan.
Karena kita tahu bahwa Lucifer adalah kepalanya setan, dan 1/3 yang mengikuti dia adalah kuncu-kuncunya. Itu sebabnya di dalam pemberitaan Injil, kita ini bukan lagi berlawan dengan darah dan daging, iaitu berlawan dengan manusia, tapi berlawan dengan ruh-ruh di udara. Jadi ruh-ruh di udara ini adalah setan-setan. Jadi orang yang percaya dapat menguasai atau dapat mengalahkan setan-setan ini karena Tuhan sudah memberinya kuasa otoritas melalui kuasa Roh Kudus, ataupun Roh Kudus sendiri diam di dalam setiap orang percaya. Ya. Ayat yang sama di ayat 17 kata, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi pada hari Pentakosta kita tahu ada bahasa-bahasa yang lain yang menyertai mereka. Itulah tanda-tanda mereka akan mempunyai bahasa kasih yang baik. Ya, itulah bahasa-bahasa baru bagi mereka. Jadi inilah tanda-tanda orang percaya. Kerana kita lihat juga firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan kita bukan berlawan dengan darah dan daging, tapi dengan kuasa-kuasa atau roh-roh di udara. Kita pergi di Efesus 6 ya, ayat yang ke-12. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah jelas di sini, saudara, untuk kita dapat menegakkan kebenaran, untuk kita dapat kembalikan segala yang kita mau. Kerajaan ada yang di bumi ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, iaitu kerajaan kebenaran. Haruslah kita berlawan dengan kuasa-kuasa roh-roh di udara ini seperti yang ditulisnya, iaitu pemerintah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Setiap negara ada pemerintah-pemerintah jahat yang ada di udara ini. Kalau di Malaysia ini pun ada. Karena pemerintah-pemerintah ini ya dikuasai oleh roh setan atau roh iblis, maka bukan lagi untuk menegakkan kebenaran, keadilan, untuk kebaikan semua rakyatnya, tetapi adalah untuk dipakainya si iblis melawan segala-gala, menentang kerajaan surga. Jadi saudara, juga dikatanya kita melawan penguasa-penguasa. Semua penguasa-penguasa ini yang ada di udara ini menguasai penguasa-penguasa yang ada di bumi. Jadi di sinilah saudara, melawan penghulu-penghulu dunia. Jadi saudara, semua orang-orang, setiap penjuru, setiap kampung juga, atau setiap suku, atau setiap kawasan-kawasan yang kecil dibagi-bagikan, ada penghulu-penghulunya juga di udara ini yang menguasai penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi itulah setan-setan yang tertulis yang di dalam Markus 16 itu, ya, mengusir setan-setan. Setiap setan-setan cuba masuk di dalam ruh manusia, maka karena setan ini perlukan tempat, perlukan satu tubuh, maka masuk di dalam roh manusia yang membuka hati. Ya, manusia-manusia derhaka, manusia-manusia yang penuh dengan niat hati yang jahat untuk melakukan kejahatan, maka roh ini ada tempat bagi mereka. Jadi mereka masuk di sini. Maka hari ini kalau kita mau menegakkan kebenaran atau melihat di keliling kita, melihat sebuah kerajaan itu yang dikuasai oleh roh iblis, kita tidak dapat melawan dengan manusia itu dengan darah dan daging, dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging ini adalah manusia, tetapi melawan kuasa-kuasa di udara yang kita tidak kelihatan. Tapi puji Tuhan kerana kita ada firman Tuhan yang mengajar kita
maka kita juga diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Pada hari Pentakosta kita dapat lihat tanda-tanda ya yang orang percaya itu. Dan hari ini juga kita juga sangat bersyukur karena kita juga mempunyai kuasa ini, dan yang juga tertulisnya buktinya ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya seperti ditulis di dalam Markus 16 ya ayat 17. Jadi saudara, kerana firman Tuhan yang diberikan kepada kita ini sangat-sangat berkuasa. Karena firman Tuhan ini saya tunjukkan saudara, kita sama-sama lihat di dalam buku Ibrani. Dalam buku Ibrani ditulisnya di sini bahawa firman Tuhan itu, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Mengapa dia hidup? Karena Yesus sudah bangkit daripada kematian selepas mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Ya, di sinilah dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat. Tidak dapat seorang pun, apatah lagi setan-setan, Lucifer sekalipun sudah dikalahkan Yesus. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun, pilih saja di manapun. Ya, kerana iblis juga cuba melawan Yesus melalui firman Tuhan seperti di padang gurun itu, yaitu juga pedang. Manapun pedang bermata dua, manapun iblis, setan-setan yang cuba melawan Yesus, tidak dapat. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan som-som. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat tajam. Saudara, kalau saudara mau melawan iblis, haruslah mempunyai senjata, yaitu firman Tuhan. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi di sini saudara, apakah saudara firman Tuhan yang kita sudah memiliki sebuah kitab suci, yaitu Alkitab. Terdapat 66 buku yang sudah dituliskan kepada kita. Segalanya, rahsia-rahsianya tertulis di Alkitab. Bagaimana dari permulaan Alkitab ditulisnya, bagaimananya iblis yang tidak senang dengan Tuhan, karena Tuhan memberikan keistimewaan yang sangat istimewa kepada manusia, menciptakan manusia untuk menjadi yang pentadbir kepada bumi ini, supaya kerajaan surga, manusia diam di bumi ini akan turun. Sebab setiap kali kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi di sinilah kita sebagai orang-orang percaya dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, sebagai orang yang terang, membawa terang Tuhan. Dan untuk mendapatkan terang Tuhan, supaya semua orang dapat terang, yaitu pemberitaan Injil untuk keselamatan mereka, maka halangan kita, musuh kita adalah si iblis. Tapi Tuhan berkatanya, aku memberi kau kuasa untuk mengusir setan-setan. Semua setan-setan dapat diusirkan dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Jadi persoalannya saudara, apakah peranan kita sebagai orang percaya setelah menerima kuasa dan Roh Kudus yang diberikan setiap orang, dan janji Tuhan dengan tanda-tanda dalam Markus 16:7a itu, Markus 16:17a itu. Ya, itu sebabnya kita mesti membawakan kerajaan surga turun di bumi. Kita tahu ya bahawa satu masa dahulu surga penuh dengan keadaan sempurna aman, tapi surga dikoncangkan oleh Lucifer sehingga ada peperangan besar di surga hingga Tuhan mengusirkan Lucifer, dan 1/3 yang mengikut Lucifer di surga itu ikut Lucifer. Mereka dibuang ya di ruang udara ini, dan mereka berkuasa untuk melawan manusia di bumi.
Jadi Tuhan juga memberi kita kuasa otoritas, karena Tuhan yang sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Karena iblis tidak tahu bahwa Yesus yang disalibkan itu akan dikuburkan, dan pada 3 hari seperti Yesus mengatakan dia akan bangkit semula. Karena kuasa kebangkitan, Tuhan Bapa memberikan kebangkitan pada anaknya Yesus Kristus, maka sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Dan pada hari ini kuasa itu juga yang sama, kuasa kebangkitan itu diberikan kepada setiap orang percaya. Dan orang percaya kita ini, yang persoalannya pastor tanya tadi, apakah peranan kita sebagai orang percaya setelah menerima kuasa ini, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendiri diam di dalam diri kita. Tubuh kita adalah bait suci Allah, maka Roh Kudus yang diam di dalam bait suci Allah ini, kita ini dipakai Tuhan sebagai alat pilihan Tuhan untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis, supaya kerajaan surga akan turun di bumi. Semua pemerintah-pemerintah yang ada di bumi adalah milik Tuhan, karena merencanakan segala rencana Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mau setiap orang itu dapat keselamatan hidup yang kekal. Ya, jadi orang percaya sebagai agen perubahan yang diamanahkan, dipilih jadi impak di tempat atau negara yang kau diami. Jadi saudara, itulah peranan kita pada hari ini saudara. Hari Pentakosta sebagai hari peringatannya bagi kita. Berdoa bagi negara kita Malaysia, supaya negara kita ini penuh aman, hidup dengan penuh damai sejahtera Tuhan bagi semua suku-suku kaum yang ada di negara kita. Karena Tuhan juga sangat baik. Negara kita satu-satu negara menjadi contoh di dunia yang Tuhan memberikan tempat yang paling indah, supaya semua suku bangsa dapat hidup dengan kerukunan yang damai, aman, sentosa. Itu kalau sekiranya Roh Kudus ya yang sudah diberikan pada kita ini, dan semua orang percaya berdoa melawan segala kuasa-kuasa di udara ini, setan-setan ini, maka Tuhan akan mengambil alih melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk negara kita. Ya, kerajaan di surga pada mulanya seperti pasal kata tadi, semuanya sempurna, tapi dikoncang oleh si iblis. 1/3 malaikat Tuhan ikut si iblis ataupun Lucifer, maka kerajaan surga itu jadi rosak. Kerana gara-gara si iblis. Yang seterusnya, kerajaan di bumi yang baik juga boleh pada suatu ketika dirosakkan oleh si iblis. Hati manusia yang tamak yang kuasa, tamak yang segala harta dunia ini, boleh dikuasai dan ikut hasutan iblis, dipakai untuk jatuhkan suatu kerajaan yang baik. Ini apakah yang harus dilakukan oleh orang percaya saudara? Kuasa telah diberikan. Tanda-tanda orang percaya, demi nama Yesus, setan-setan dapat diusirkan. Jadi pada kesimpulannya di sini, pastor ringkaskan supaya orang percaya harus bertanggungjawab, berdoa, mengalahkan kuasa-kuasa di udara yang menjatuhkan sebuah negara yang baik. Janji Tuhan ya bagi orang percaya, karena Tuhan akan menyertai orang percaya. Oleh itu Tuhan berjanji bagi orang percaya saudara, supaya janji Tuhan ini seperti yang tema firman Tuhan pada kita pada hari ini, ya, yaitu yang bertajuk janji Tuhan bagi orang percaya, kerajaan syurga. Ya, kerajaan syurga untuk menguasai kerajaan di bumi. Jadi untuk itu kesimpulannya saudara, kita lihat janji Tuhan di dalam buku Roma 8. Ya, kita mula dengan ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Satu persoalan ditanya di situ, dan
Lihat kita terus pada ayat yang 35. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya, pedang ini juga dikatakan sebagai musuh iblis yang menggunakan pedang, iaitu firman, untuk mengalahkan kita. Ya, kadang kita tahu bahawa Adam dan Hawa itu dikalahkannya juga dengan pedang. Pedang iaitu firman. Mengatakan, adakah Tuhan berkata firman-Nya begini? Oh, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Itu juga digunakan tipu hilanya. Dan hari ini soalan ini ditanyakan, siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, kita lihat jawapannya saudara di ayat yang 37. Tadi ayat 35, sekarang ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita dengan memberi kita urapan, kuasa daripada surga, kuasa Roh Kudus. Yang melawan semua ini adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan berkata segala peperangan ini adalah milik-Nya. Segala peperangan ini adalah Tuhan sendiri berperang. Kita sebagai alatnya orang percaya, kita keluarkan kata-kata ini. Kita boleh klaim, tuntut dengan firman Tuhan. Mengatakan, Tuhan, Engkau mengatakan bahawa Engkau memberi kita kuasa untuk mengalahkan setan-setan, untuk mengusirkan setan-setan. Jadi semua setan-setan dalam nama Yesus, kita orang percaya yang sudah mempunyai kuasa ini, kita singkirkan dalam nama Yesus, keluar daripada ruang udara Malaysia ini. Karena firman Tuhan juga berkatanya Tuhan, bahwa awan-awan ini adalah debunya kaki Tuhan. Dan tanah yang Malaysia ini adalah kaki Tuhan yang menginjaknya. Maka Tuhan, firman-Nya akan tetap menang. Firman-Nya akan tetap bersinar bagi negara Malaysia. Jadi di sini saudara, dikatakan ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahawa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah janji Tuhan. Kuasa-kuasa di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, pengulu-pengulu dunia yang gelap ini. Di sini dikatakan, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah Tuhan kita menang. Kita juga harus memenangkan negara kita, untuk kita hidup dengan penuh aman damai sejahtera Tuhan Yesus. Semua suku kaum yang ada di Malaysia ini dapat hidup dengan penuh damai sejahtera dengan kasih Yesus yang sangat luar biasa itu. Dengan itu saudara, inilah janji Tuhan bagi orang percaya. Kerajaan surga untuk menguasai kerajaan di bumi. Kita bersyukur. Dan di sinilah khotbah pada hari ini. Semoga saudara semua diberkati Tuhan. Tak kira di mana saudara berada di pelosok bumi di Malaysia ini. Mungkin saudara berada di jauh pedalaman dengan jalannya yang sangat rosak, sangat jahat. Tapi saudara juga dapat diberkati Tuhan kalau saudara satukan hati melawan semua kuasa-kuasa di udara ini,
Seperti ini ditulis yang di dalam Efesus 6 ayat 12 itu. Ya, Efesus 6 ayat itu kita berlawan dengan kuasa-kuasa di udara. Dan apabila firman Tuhan ini ditulis yang di dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat. Karena Yesus hidup hingga hari ini dan buat selama-lamanya. Ya, sebab firman Allah iaitu Yesus hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang iblis pakai, manapun iblis yang untuk melawan tidak dapat. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oleh itu saudara, bela saudara juga dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Terus ya saudara, dipimpin oleh Roh Tuhan. Hari Pentakosta hari-hari sangat besar bagi kita orang percaya. Hari Pentakosta memperingatkan bahawa Tuhan memberi kita kuasa daripada dahulu sampai sekarang bagi semua orang percaya. Kalau saudara yang masih belum percaya Tuhan Yesus, bukalah hati untuk menerima Tuhan Yesus, supaya curahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus daripada yang amat tinggi syurga itu akan turun pada saudara, dan saudara menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Untuk itu saudara, di sini saja firman Tuhan bagi hari ini. Semoga saudara diberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita terus berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu sangat-sangat istimewa bagi kami orang percaya. Itu adalah janji-Mu. Janji-Mu tetap ya setia Tuhan. Engkau tidak pernah mengingkari, membohong kepada orang percaya. Malah orang percaya sering menolak, malah sentiasanya tidak benar. Tapi Engkau sentiasa membimbing, menuntun kepada orang percaya, kepada kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu itu yang akan memerdekakan, membebaskan bagi orang percaya. Oleh itu Tuhan, terima kasih atas kuasa, otoritas yang Kau berikan pada orang percaya untuk mengusir setan-setan. Karena perlawanan kita pada hari ini adalah berlawan dengan setan-setan yang mengganggu keluarga kami, anak-anak kami, semua manusia di dunia ini. Kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini pun sudah dirosakkan, dikacau oleh setan-setan. Tapi Engkau memberi kami kuasa untuk mengalahkan. Dan Kau berjanji tetap bagi orang percaya akan menang. Tetap kasih Kristus itu tidak dapat memisahkan oleh si iblis. Tapi Engkau memberi kami kejayaan demi kejayaan, kemenangan demi kemenangan. Oleh itu Tuhan, terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Berilah kami Tuhan damai sejahtera-Mu, supaya rakyat, khususnya rakyat Malaysia dan semua orang-orang yang mendiami di negara kami Malaysia akan mendapat damai sejahtera-Mu. Bagi kami penduduk-penduduk asal di sini juga Tuhan sentiasa menunggukan damai sejahtera-Mu. Kami percaya, kalaupun kami tidak ramai berdoa Tuhan, demi nama Yesus Kristus, demi untuk kemuliaan nama-Mu, demi dengan janji-janji-Mu yang pasti kami akan berjaya, dan setiap doa-doa kami akan dijawab oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, bagi semua orang yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, kiranya kasih Allah dan kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan damai, persekutuan Roh Kudus menyertai kau, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Itu saja firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi